Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asni Kumalahani dengan NIM 877685109. Izin mempresentasikan hasil modul ajar kurikulum Merdeka. Yang pertama, identitas modul ajar yang berisikan sekolah, pengembangan modul ajar pendidikan Pancasila, semester genap, fase B, kelas 3, elemen Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, materi bab 1 Aku Anak Indonesia, tentang lingkungan tempat tinggal. Alokasi waktu 2x35 menit pertemuan ke-1. B. Capaian pembelajaran. Peserta didik juga mampu mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengenal apa itu denah. Yang kedua, peserta didik dapat membaca dan menggambar desa lingkungan rumah menuju sekolah menggunakan arah mata angin secara sederhana. Alur tujuan pembelajaran. Melalui tanya jawab dan bernyanyi, peserta didik mengenal konsep identitas diri dan keragaman. Melalui penjelasan guru dan contoh denah serta arah mata angin. Yang kedua, melalui penugasan proyek Denah Rumahku, peserta didik mempraktikkan cara menggambar denah sederhana dari rumah ke sekolah. Yang ketiga, melalui presentasi, peserta didik melatih sikap percaya diri dan saling menghargai saat menceritakan identitas dan rute perjalanan. C. Informasi umum. Target peserta didik. Peserta didik reguler kelas 3 SD tersedia pengayaan untuk siswa cepat paham dan remedial untuk siswa yang kesulitan arah mata angin. Kompetensi awal. Hasil asesmen awal. Peserta didik sudah mengenal nama sendiri. Profil pelajar Pancasila. Kebinekaan global, gotong royong, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sarana media pembelajaran. Buku siswa pendidikan Pancasila SD atau MI kelas 3 Kemendikbudristek halaman 1-20. Papan tulis contoh denah LKP Denah Rumahku. Model pembelajaran yang digunakan. Tatap muka dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, menyanyi bersama, dan diskusi. D. Komponen inti. Pertanyaan pematik. Anak-anak, kalau kalian bertemu teman baru di sekolah, hal apa yang kalian tanya ke dia agar biar bisa berkenalan? Yang kedua, contoh siapa yang hafal alat rumah lengkap? Yang ketiga, kalau dari rumah ke sekolah, kalian lewat mana saja? Ada yang melewati warung, masjid, atau sawah? Coba sebutkan satu saja. Kegiatan pembelajaran. Pendahuluan 10 menit. Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kehadiran, mengajak semua peserta didik berdoa bersama. B. Guru memotivasi peserta didik dengan menyanyikan lagu daerah atau lagu pematik. C. Guru memberikan pertanyaan pematik. Saat berangkat sekolah, kalian melewati bangunan apa saja? Yang kedua, kegiatan inti 50 menit. A. Guru memaparkan materi apa itu denah. Guru menampilkan contoh denah lokasi sederhana pada papan tulis dan mengajarkan cara menentukan posisi bangunan menggunakan 8 marah mata angin. C. Peserta didik secara individu ditugaskan menggambarkan denah sederhana dari rumah masing-masing menuju ke sekolah dengan membumbukan simbol arah mata angin. D. Perwakilan peserta didik menunjukkan hasil gambar denah rumahnya di depan kelas dan menceritakan rute perjalanan dengan berani. Yang ketiga, kegiatan penutup 10 menit. Guru memberikan apresiasi atas hasil proyek denah yang dibuat oleh peserta didik. B. Guru mengingat penting menghafal alamat rumah agar tidak mudah tersesat saat keluar rumah. C. Kelas diakhiri dengan doa penutup belajar. Asesmen evaluasi pembelajaran.
Rubrik penilaian kognitif atau pengetahuan dinilai dari LKPD Denah Rumahku. Nilainya bagus sekali, penjelasan identitas diisi lengkap semua, gambar denah rapi, arah mata angin benar, ada 3 nama jalan atau tempat. Yang kedua bagus, penjelasannya identitas diisi lengkap, gambar denah cukup rapi, arah mata angin benar, ada 2 nama jalan atau tempat. Yang ketiga cukup, identitas ada yang kosong, nama denah kurang rapi atau arah mata angin ada yang salah. Rubrik penilaian sikap dinilai waktu anak di kelas. Sikapnya berani, contoh perilaku mau maju ke depan, cerita tanpa disuruh. Sikapnya saling menghargai, mendengar teman yang sedang bercerita, tidak mengejek teman saat disuruh-suruh. Yang ketiga tanggung jawab, mengerjakan LKPD sampai selesai dengan rapi. Rubrik penilaian psikomotor atau keterampilan dinilai dari cara anak gambar dan prestasi. Nilainya terampil, bisa gambar denah sendiri dengan rapi, waktu cerita di depan lancar dan suaranya jelas. Cukup, yang kedua cukup terampil. Gambar denah masih dibantu guru, waktu cerita di depan suaranya pelan atau masih malu-malu. Lampiran pengayaan dan remedial. Pengayaan atau buat anak yang cepat paham. Kalau ada anak yang udah selesai duluan dan gambarnya bagus, kasih tugas tambahan. Kalimat guru, buat kamu yang sudah selesai, coba gambar denah dari sekolah ke pasar ya. Terus tulis beberapa yang kamu hafal. Tujuannya biar anak makin jago baca denah. Remedial atau buat anak yang masih bingung. Jika ada anak yang masih terbalik arah mata anginnya atau gambarnya belum jelas, jangan dimarahi. Guru mendampingi pelan-pelan. Caranya, ajak anak ke sekolah, tunjukkan. Nah, ini matahari terbit, berarti ini arah timur ya. Berarti ini arah timur. Yang kedua, kasih contoh denah yang udah jadi. Suruh anak mencontoh garis jalannya dulu. Yang ketiga, puji kalau ada kemajuan sedikit. Kalimat guru, ini utaranya sudah benar. Tujuannya biar anak tidak minder dan lama-lama bisa sendiri. Daftar pustaka buku siswa pendidikan Pancasila untuk SD atau MI kelas 3 Kemendikbudristek halaman 1-20. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.